Ini banyak sekali anak-anak muda ini. Jangan gara-gara saya bilang negara pertama mengakui adalah Palestina, lalu habis ini anak-anak muda pergi semua ke Palestina. 2 hari setelah itu keluar berita, 3 orang dari Batam pingsan tak dapat lontong sayur. Kalian dengan mendengar masalah Palestina, belajar yang serius, jadi polisi, jadi tentara, jadi orang kaya, kirim banyak duit, doakan, support merdeka Palestina insyaallah. Amin. 3. Kenapa kita peduli masalah Palestina? Nabi Ibrahim alaihi salam hijrah. Nabi-nabi itu hijrah semua. Nabi Ibrahim hijrah dari Babilonia menuju Palestina. Dia diperiksa oleh tentara di perbatasan. Tentara ini bertanya, "Man hadhihi?" Siapa perempuan ini? Nabi Ibrahim menjawab, "Ukhti, ini saudara saya." Padahal itu adalah istri. Nama istrinya Sarah. Kalau saya bertanya, jamaah jangan stres, jangan bingung, diam aja. Karena pertanyaan itu nanti saya jawab sendiri. Nabi Ibrahim hijrah dari Babilonia menuju Palestina. Di tengah perbatasan dia diperiksa oleh tentara. Karena ketika itu rajanya zalim. Orang yang punya istri cantik ditangkap, istrinya diambil. Tapi kalau punya saudari tidak. Waktu ditanya Ibrahim, siapa ini Ibrahim? Kalau bahasa orang Batamnya, who is this? Dia bilang, my daughter, my sister. Ini saudari saya. Setelah sampai, Sarah tanya, kenapa kau bilang aku saudarimu Ibrahim? Aku kan istrimu. Kata Nabi Ibrahim, kalau ku bilang kau istriku, nanti kau diambil raja. Tapi kalau kau bilang kau saudariku, dibiarkannya lewat. Jadi cerita orang suka bini orang ini dari dulu memang udah ada. Rupanya rajanya itu senior, senang istri orang. Tapi kalau saudari tak diapa-apakannya, maka dibilangnya ukhti fil Islam. Jadi nanti kalau bapak mau posting gambar sama istri, ada yang nanya, "Bang, itu siapa?" "Ini adik saya." Ini Ustaz Somad nih ngajar yang tak betul. Habis itu ibu pun bertanya, "Kenapa bang bilang aku adik abang? Aku kan istri abang." "Lek, banyak sekarang orang mau ngambil bini orang. Maka aku bilang adikku." Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu berbohong atau jujur? Hah? Rusak akidah kalian. Dan bilang Nabi bohong. Nabi itu maksum. Nabi tak mungkin berbohong. Ketika itu Nabi Ibrahim sedang berkata, ini adalah saudariku. Dia tidak berbohong. Maksudnya saudari dalam satu akidah. Ini semua ini saudari saya. Betul? Sama-sama la ilaha illallah. Makanya saya bilang, assalamualaikum ya akhi. Cerdas. Baru aja cerdasnya. Maka Palestina tempat hijrahnya nabi-nabi. Nabi Musa hijrahnya dari Mesir lewat Laut Merah, menyeberang, dikejar Fir'aun. Berapa orang yang dibawa Nabi Musa? 600.000 orang. 2 kali jamaah haji Indonesia dari Mesir menuju Palestina. Nabi Muhammad SAW hijrahnya dari Makkah ke Madinah. Tapi dari Madinah dia datang ke Palestina. Mana buktinya Nabi sampai ke Palestina? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Di mana Masjidil Aqsa? Jadi kalau ada orang Islam mengatakan masalah Palestina adalah masalah nasional Palestina, Indonesia adalah Indonesia, Indonesia tidak ada hubungan dengan Palestina, antukkan kepalanya ke dinding. Setuju? Jangan tangkap polisi. Ini jamaah ini main setuju-setuju aja. Berikan dia penjelasan yang baik. Kita ini dengan Palestina itu berutang budi, bodoh.
Bilang gitu sama dia. Banyak-banyak kau membaca. Tak bisa baca buku, baca di internet. Gunakan telinga, jangan hanya dengar musik aja. Gunakan mata, jangan cuma nengok danau, pemandangan hutan saja. Banyak membaca. Ayat pertama Quran turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini membuktikan secara manusia kita punya hubungan, secara negara kita punya hubungan, secara agama kita punya hubungan yang sangat erat. Kiblat kita yang pertama, Allahu Akbar, Ka'bah. Ketika Nabi pindah ke Palestina, maka Nabi sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Berapa lama? 17 bulan. Sampai akhirnya turun ayat, fawalli wajhaka syatral masjidil, pindahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ke sana Palestina, ke sana Masjidil Haram. Masjid itu punya dua kiblat. Dua kiblat bahasa Arabnya kiblatain, maka disebut dengan masjid. Ibu-ibu kan sudah sampai kemarin umroh kan? Cuman karena sibuk berfoto tak sempat. Sampai sana cek 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 cek. Udah pulang tanya orang, sampai kau masjid kiblatain? Enggak ada, dibawa Ustaz Somad kan di situ. Kiblat kita yang pertama ketika berada di Madinah adalah Palestina. Jadi orang Islam yang tidak peduli kepada Palestina, mungkin dia sudah tercabut Islam dari kepalanya. Tapi orang Batam sampai hadir masjid membludak. Jam berapa tadi ibu datang kemari? Pagi. Jam berapa bapak-bapak anak-anak muda ini? Jam 10. Masya Allah. Aslinya jadwal kita jam berapa kemari? Saya diberitahu pesawat kita Ustadz berubah penerbangannya jadi jam 12. Maka tapi tidak ditahan Israel, enggak. Enggak tahu tahap apa yang menyebabkan akhirnya saya datang. Setelah sampai kemari baru saya paham apa hikmah di balik delay ini. Allah mau menunjukkan, hai Abdul Somad, begitulah cintanya orang Batam ke Palestina. Mereka datang ini menunggu bukan karena Abdul Somad. Kalau Abdul Somad udah bolak-balik ke Batam, udah muak mereka menengok. Mereka mau mendengar pembahasan kenapa kita mesti menolong Palestina. Ingat baik-baik, karena ini nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Satu, karena masalah kemanusiaan. Dua, karena masalah hubungan Indonesia dan Palestina sebagai negara awal-awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dua, karena Palestina tempat hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Empat, karena Palestina tempat hijrahnya Nabi Musa alaihissalam. Lima, karena Palestina tempat mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Masjid Nabawi makmumnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair. Tapi waktu Nabi sholat di Masjidil Aqsa Palestina, imamnya Nabi Ibrahim makmum, Nabi Musa makmum, Nabi Isa makmum, Nabi Muhammad sebagai imam, makmumnya nabi-nabi. Itu hanya terjadi di Palestina. Itulah yang dibaca sebelum azan subuh. Assalatu wassalamu alaika ya man asra bikal muhaiminu laila. Engkau salat wa antal imam, nabi-nabi sebagai makmum, engkaulah yang menjadi imam. Itu tidak terjadi di Makkah, tidak terjadi di Madinah, itu hanya terjadi di Palestina. Yang keenam, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di mana? Palestina. Fantabadzat bihi makanan qasiyya. Lalu kemudian Maryam tak tahan mendengar cakap orang Yahudi
Israel. Apa kata mereka? Maryam sudah berzina dengan si Joseph tukang kayu. Maria sudah berzina dengan si Joseph tukang kayu. Akhirnya Maryam pergi ke tempat makanan Qasiyah, tempat yang jauh. Di tempat yang jauh itu dia pun melahirkan anak. Anaknya bernama Isa. Lalu kemudian ketika Nabi Isa lahir, datang mereka ke tempat itu. Apa kata orang Yahudi? Maka abuki imra'a sau'in. Ayahmu bukan preman, ayahmu bukan orang jahat. Wa makanat ummuki baghiya. Ibumu bukan wanita tuna susila. Ayat itu stop. Seandainya dilanjutkan ayat itu, tak layak di dalam Quran. Ayahmu bukan preman, ibumu bukan WTS. Kenapa kau berzina punya anak haram? Mereka menuduh Nabi Isa anak zina. Mereka menuduh Maryam pelaku zina dengan Joseph tukang kayu. Lahir anak haram namanya Isa. Agama yang membela Nabi Isa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi surat. Dua surat dalam Quran membela Nabi Isa. Pertama, nama ibunya. Kedua, nama kakeknya. Sebutkan Al-Quran satu surat yang membela Nabi Isa dengan nama ibunya. Surat Maryam. Sebutkan satu surat dalam Al-Quran membela Nabi Isa dengan nama kakeknya. Surat Ali Imran. Nama laki-laki itu Imran. Imran punya istri namanya Hanna. Hanna punya anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Isa. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang mengaku pengikut Nabi Isa, tapi justru membela Israel, membela Yahudi. Israel itulah yang menuduh Maria perempuan berzina. Israel Yahudi lah yang menuduh Isa anak zina. Kok bisa-bisanya kalian membela Israel? Betul? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membersihkan tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan terhadap Nabi Isa dan Maryam. Maryam bukan pezina, Isa bukan anak zina, tapi tidak diangkat sebagai anak Tuhan. Dia tetaplah anak manusia, tapi dia adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala.